Itu survei mana dulu? Ya, itu survei. Survei mana dulu? Ini survei sekarang ini kan nggak bisa kita percaya 100%. Betul. Karena ada survei yang boleh dibilang punya kredibilitas, ada survei yang memang akal-akalan juga. Keputusan Partai Golkar untuk menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Munas itu simpul mati kalau ilmu pramuka itu. Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Tema yang masih hangat yang dibicarakan di tengah-tengah masyarakat adalah mengenai siapa calon presiden 2024, juga calon wakil presiden 2024. Kemana arah Presiden Jokowi, lebih condong ke partai atau lebih condong ke rakyat? Nah, kita di studio EZI TV sudah kedatangan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Bung Tobias Patiasina. Selamat malam Mas Gun. Oke, ada Bung Sam Tomagula, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cawi, selamat malam. Sehat semua ya. Oke, tema kali ini memang sungguh ditunggu masyarakat nih. Jadi semua banyak tebak-tebak buah manggis. Siapa sih sebenarnya kingmaker di 2024? Apakah benar Presiden Jokowi? Dan masyarakat juga menunggu jawabannya. Sebenarnya arah angin Jokowi ini kepada sosok siapa nih calon Presiden 2024? Jadi kita mulai dari Cawi dulu ya. Silakan Cawi untuk pandangannya. Ya, terima kasih Mas Gun. Selamat malam pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada EZI TV yang telah membuatkan baju eksponen pemuda Indonesia. Kalau ada pemirsa yang butuh bisa pesan ke EZI TV. Kemana arah capres lah ya? Kalau saya merujuknya sambutan terakhir Presiden Jokowi pada acara peringatan hari ulang tahun Partai Golkar. Di situ jelas Pak Jokowi mengatakan jangan buru-buru. Diteliti, dicermati. Pemaknaan saya jangan buru-buru itu ini sekaligus mengingatkan Nasdem yang sudah terlalu cepat mendeklarasikan calon presidennya. Sehingga itu dianggap terburu-buru oleh Presiden Jokowi. Itu pertama. Diteliti, dicermati, tentu ini merujuk kepada pertama platform ide gagasan dari setiap calon yang muncul ke permukaan hari ini. Tentu Presiden Jokowi sebagai orang yang berplatform kebangsaan atau nasionalis tentu akan lebih mendekat ke sana. Apalagi pembantu-pembantu Presiden Jokowi juga mengindikasikan penolakan terhadap politik identitas dan lain sebagainya. Sehingga ini kita pahami kemana arah platform suksesi kepemimpinan nasional ini. Yang kedua, teliti cermati. Tentu ini juga berkorelasi dengan, kalau ngomong kesamaan platform ini kan ada beberapa. Salah satu diantaranya adalah Pak Erlangga Hartarto. Kalau sebagai sebagai ketua umum partai dan juga didukung oleh masyarakat, tentu Pak Erlangga layak untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, yang kedua, tentu ini juga sangat tergantung dari misalnya dukungan dari partai-partai yang lain. Karena Golkar juga membutuhkan koalisi dengan partai yang lain.
Yang berikut, tentu Presiden berharap bahwa pembangunan yang sudah dilakukan selama 10 tahun ini tidak berhenti begitu saja atau mangkrak tengah jalan. Kayak gitu. Sehingga misalnya soal IKN, soal kereta cepat, soal obor dan seterusnya ini bisa dilanjutkan oleh presiden berikutnya yang dihasilkan melalui pemilu 2024. Ini memang paradoks di kita ini ketika kita sudah kehilangan GBHN, kita tidak paham atau tidak membuat cetak biru pembangunan bangsa dan negara ini selama sekian puluh tahun ke depan. Sehingga itu menjadi sangat tergantung dengan visi misi calon presiden. Oleh sebab itu tentu hal ini menjadi kata kunci siapa yang didukung oleh presiden. Itu Mas Gun. Oke, terima kasih Cawi. Kita ke Bung Tobias Patiasina. Bung Tobi, kita sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Cawi mengenai prediksi dan gambaran Presiden Jokowi. Namun masyarakat juga ingin tahu nih seberapa kuat sih sebenarnya ini jagoan-jagoan Presiden Jokowi untuk maju di 2024. Karena ada beberapa nama, cuman banyak berita yang memang masyarakat awam tuh masih belum paham dengan bahasa tubuhnya Pak Presiden Jokowi. Jadi masyarakat masih tadi yang saya bilang tebak-tebak buah manggis. Silakan gambarannya Bung Tobi. Ya, terima kasih Mas Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari kacamata saya berbicara bahwa Pak Presiden itu satu presiden yang benar-benar memikirkan jangka panjang. Jadi bukan jangka pendek. Karena saya tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 ada di dalam tim kampanye nasional, dan dari tahun 2019 sampai sekarang ini tetap masih tim TKN ya. Jadi saya tahu persis bahwa beliau tidak gampang untuk membuat sesuatu yang banyak orang itu teka-teki. Dalam arti mikir bahwa tujuan Pak Jokowi hari ini buat siapa. Dari bahasa tubuh yang tadi sudah disampaikan sama kawan kita, beliau bisa bilang hari ini, tapi hanya pancingan-pancingan beliau. Dan pancingan-pancingan beliau itu, itulah menjadi tanda tanya kita. Tapi nanti hasilnya ada kompromi antara yang benar-benar mau mengikuti beliau, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Mas Wawi bahwa program jangka panjang beliau itu tidak boleh putus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pilihan Pak Jokowi ini kita melihat bahwa kemarin waktu hari ulang tahun Golkar yang ke-58, dari bahasa tubuh itu banyak sekali ya partai-partai yang ketua-ketua umum partai itu terkena. Tapi dalam pandangan saya bahwa maaf aja, jangan-jangan nanti Golkar ini ada bagian dari hati beliau. Mungkin dengan KIB kita nggak tahu seperti apa. Tapi dari cara omongan bahasa tubuh beliau itu lebih cenderung ke KIB. Itu pandangan saya. Nah, terlepas dari pandangan saya memang itu salah apa benar, dari kacamata saya ya saya melihat seperti itu. Mungkin ada cadangan-cadangan yang memang beliau jaga, jangan sampai nanti harapan beliau yang sudah benar-benar tujukan kepada satu kandidat itu terlepas. Nah, akhirnya beliau membuat satu catatan bahwa saya akan plan A, plan B harus ada. Di saat plan A ini nggak berjalan, maka plan B-nya jalan. Tapi semua terlepas dari apa yang dikatakan sama Pak Jokowi di hari ulang tahun Golkar. Dan yang ketiga, beliau juga itu kan masih ada dalam PDIP ya. Jadi ya politik santun beliau, budaya karakter beliau itu tetap harus satu. Tetap kayak Ibu Mega. Karena ya apapun yang nanti beliau mau
mau lakukan pasti ada satu temuan mungkin dengan Ibu Mega, satu tukar pikiran untuk masa depan Indonesia ke depan. Itu mungkin itu, Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Tobias. Kita ke Bung Sam. Ada yang menarik kemarin seperti tadi Bung Awi bilang, Bung Tobias bilang di ulang tahun Golkar sendiri, Presiden Jokowi itu menunjukkan bahwa dia adalah kingmaker. Jadi seolah-olah kasih pesan santun ke Golkar bahwa dia bisa menjadi salah satu yang Golkar minta masukan ke presiden lah, sampai presiden bilang seperti itu kan, jangan terburu-buru. Artinya seorang presiden berbicara seperti itu kan dia pasti, ya Golkar akan nurut apa kata saya. Jadi mungkin ada gambaran dari Bung Sam, apakah presiden tidak setuju dengan Erlangga atau ada sosok lain? Kalau melihat dari pembicaraan bahwa dari bahasa yang dilontarkan ya, dia adalah kingmaker Golkar. Silakan Bung Sam. Baik, terima kasih Mas Gun. Jokowi sebagai pemimpin bangsa tentu hampir semua pernyataan-pernyataannya itu dia pasti terukur. Dan beliau pasti mempertimbangkan segala aspek yang akan ditimbulkan jika beliau mengambil satu sikap atau mengambil satu kebijakan yang berkaitan soal hajat hidup orang banyak pada masa sekarang dan tentu pada masa yang akan datang. Terkait soal yang tadi Cak Awi sudah singgung, kemudian Bang Tobi sudah sampaikan bahwa body language dan pernyataan Pak Jokowi yang terakhir itulah di ultah 58 Partai Golkar itu memang banyak dibaca orang sebagai upaya untuk, kalau bahasa kasarnya, ingin mendikte Partai Golkar untuk harus ikut apa kemauannya Pak Jokowi. Namun pun demikian memang saya melihat bahwa Pak Erlangga pada momen itu juga di sambutannya itu menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi dengan bahasanya begini, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk magang di kabinet beliau. Artinya bahwa mereka saling berbalas pantun begitu, berbalas keinginan. Pak Erlangga berharap bahwa kalaupun Pak Jokowi ingin menunjuk orang, ya jangan jauh-jauh dari KIB atau jangan jauh-jauh dari Partai Golkar, karena Partai Golkar selama ini konsisten dan komitmen mendukung kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua, terkait soal body language dan semua gerakan-gerakan Pak Jokowi, kemana kita menebaknya, itu terbaca parameternya banyak. Artinya di beberapa tempat beliau datang misalnya melakukan satu kegiatan dengan Pak Erlangga, kemudian satu waktu Pak Erlangga tidak ada, tapi ada yang lain misalnya. Kemudian beberapa kesempatan dengan Ganjar Pranowo, dengan Erick Thohir dan lain-lain. Sehingga terbaca oleh publik bahwa sepertinya Pak Jokowi sudah memberi sinyal kepada publik bahwa calon yang dia kehendaki itu Ganjar Pranowo. Ini bacaan publik. Bisa benar, bisa salah. Karena kan belum putus. Jadi kan wajar juga kalau kemudian masyarakat menebak, mengira-ngira. Tapi juga jangan dikira bahwa Pak Jokowi tidak menghendaki Anies Baswedan. Karena Pak Jokowi juga pada beberapa kesempatan ketika jumpa dengan Pak Anies juga mesra. Yang waktu itu kita lihat pada saat Formula E itu sangat mesra. Sehingga terbaca bahwa Jokowi juga kalau seandainya Anies mungkin merestui juga. Tapi tentu publik pasti menunggu, menanti sampai momennya tiba. Jadi partai politik hari ini melakukan konsolidasi, Nasdem dan lain-lain juga melakukan konsolidasi. Namun yang kita sudah lihat langkah maju itu Nasdem dan Anies Baswedan. Artinya kalau kita hitung langkah misalnya 100 langkah itu sudah ada 25 langkah maju ke depan Anies Baswedan itu sudah ada punya tiket.
Tinggal kita nunggu apakah Ganjar, apakah Pak Erlangga, juga mungkin bisa juga Puan. Dan teman-teman sebelumnya di EZTP juga kan ada juga mengatakan Prabowo juga masih ingin maju karena rekomendasi Gerindra masih tetap beliau. Dan memang sur-sur kemana-mana bersama Pak Muhaimin Iskandar. Jangan dikira Pak Jokowi juga tidak ke Prabowo Subianto, karena Prabowo juga adalah bagian dari hari ini ikut dalam kabinetnya Pak Jokowi. Jadi memang belum bisa terbaca, Mas Gun. Kita akan lihat beberapa masa ke depan kira-kira Pak Jokowi sesungguhnya kemana. Tapi hemat saya, sebagai tokoh bangsa, sebaiknya Pak Jokowi memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh tokoh yang berkembang, yang muncul hari ini, untuk silakan masing-masing saja nanti yang kira-kira publik menghendaki siapa. Tapi memang karena ini berkaitan dengan kelanjutan pemerintah yang perlu berkesinambungan, tadi Cak Awi singgung soal IKN dan sebagainya, ada kekhawatiran kalau Anies Baswedan itu tidak bisa melanjutkan IKN. Siapa bilang? Bisa saja kalau ada komitmen, ada hal-hal yang bisa disepakati, kan bisa saja. Namanya presiden itu kan melanjutkan kebijakan atau program-programnya telah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Menurut saya itu. Oke, nanti kita lanjutin tuh. Cocok tuh antitesa Jokowi nanti. Kita ke Cawi dulu. Cawi, kita sudah dengar apa yang disampaikan Bung Sam. Tapi kita memang harus punya pilihan-pilihan atau pertanyaan-pertanyaan ke Presiden Jokowi. Seolah-olah dia tidak menunjuk Erlangga Hartarto dia untuk maju. Sepertinya tidak merestui ya. Ini hanya gambaran-gambaran saya. Nah, jikalau ternyata memang Golkar nantinya di ujung-ujungnya tidak mencalonkan Erlangga Hartarto, nanti seperti apa ini Partai Golkar sendiri? Arahnya kemana? Atau memang ikut dengan petunjuk Presiden Jokowi? Tidak pilih Erlangga tapi pilih Ganjar kah atau pilih Prabowo kah? Selain Erlangga, silakan Cawi. Ya, rasanya tidak mungkin bagi Golkar atau DPP Golkar ya, itu untuk tidak mencapreskan Pak Erlangga. Kenapa? Satu, Pak Erlangga ini diputuskan oleh Munas Golkar dan diperkuat oleh Rapimnas, Rapimnas ya, Rapimnas Golkar, bahwa Pak Erlangga adalah calon presiden 2024. Keputusan ini tidak bisa direduksi oleh DPP Golkar maupun oleh pemerintah. Yang bisa mereduksi itu adalah harus Munas atau Munas luar biasa. Kalau misalnya DPP Golkar, ya kan, walaupun di situ juga ada Pak Erlangga Hartarto, mencoba merubah keputusan itu tanpa melalui Munas atau Munas luar biasa, ini bisa digugat, Mas. Bisa bermasalah secara hukum administrasi negara. Kayak gitu. Karena syarat presidential threshold itu 20% dan Golkar itu dapat sekitar 14%. Ya kan? 14% yang diperoleh Golkar itu ada yang pilih coblos Golkar, ada yang coblos caleg. Itulah modal Golkar untuk ngusung capres. Kayak gitu. Lah bagaimana keputusan yang tertinggi ini kok tiba-tiba mau direduksi oleh DPP misalnya, atau mau direduksi oleh pihak-pihak luar. Ini yang menurut saya tidak mungkin. Dan perlu saya tegaskan, baik ke kader Golkar maupun ke pihak-pihak yang berpikir bahwa akan ada calon presiden dari Golkar di luar Pak Erlangga, itu hilangkan segera. Calon presiden dari Golkar itu adalah Pak Erlangga Hartarto pada tahun 2024. Itu yang paling penting. Dan saya sebagai kader Golkar berjuang untuk itu. Bersungguh-sungguh. Kayak gitu. Bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban dan komitmen saya sebagai kader Golkar. Ini yang paling penting dan paling utama. Oleh sebab itu, ini juga harus menjadi ikhtiar semua pihak. Itu Mas Gun. Oke, jadi akan ada gugatan. Ini menarik sekali nih. Jadi akan ada gugatan kepada Erlangga atau partai nih. Jika memang ternyata masuk nih pesanan Pak Presiden Jokowi. Jangan Erlangga, tapi si A atau si B atau si C. Gimana tuh Cawi? Sengketa
di partai politik itu, menurut undang-undang partai politik itu memang masuk di ranahnya mahkamah partai. Tentu kalau ini sengketanya antara di internal Golkar itu masuk ke sana. Tapi harus diingat, pada saat DPP Golkar mengeluarkan surat rekomendasi untuk mencalonkan si A, misalnya di luar Pak Erlangga ini, si A begitu, rekomendasi Golkar sebagai syarat pencalonan, sebagaimana diatur oleh undang-undang, itu kemudian menjadi dokumen negara sebagai syarat pencalonan. Dan itu bisa dipersoalkan di PT UN. Kalau misalnya tiba-tiba yang menggugat, siapapun itu ya, tiba-tiba yang menggugat itu dimenangkan oleh PT UN. Ini kan menjadi persoalan hukum nanti. Ini yang harus dicermati. Kayak gitu. Dan ini tentu keputusan Partai Golkar untuk menetapkan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden di Munas itu simpul mati kalau ilmu pramuka itu. Ya kan, simpul mati. Kayak gitu. Karena dia simpul mati maka tidak bisa ditawar. Kalau mau menawar itu ada jalan keluarnya. Ya kan, Munas atau Munas luar biasa. Yang itu tidak mungkin. Bagi Golkar saat ini misalnya yang sudah fokus kepada pemilu dan pilkada itu sangat besar taruhannya. Itu Mas Gun. Oke, pertaruhan besar ya untuk Golkar ya. Jadi sekali Pak Erlangga tetap Pak Erlangga. Sekali Pak Erlangga tetap Pak Erlangga. Meskipun, dan itu pilihan mati. Meskipun ada permintaan dari Presiden Jokowi. Ya permintaan ini kan boleh saja dari siapapun ya kan. Apalagi presiden yang minta. Tapi ya kan jalan keluarnya ya itu harus diurai di mekanismenya. Dan Golkar sudah sangat mahir soal itu. Tapi memang sampai dengan saat ini pilihan untuk mencalonkan Pak Erlangga sebagai calon presiden itu satu-satunya pilihan, tidak ada pilihan lain. Itu Mas Gun. Oke, terima kasih Cawi. Ke Bung Tobias. Kita sudah mendengar apa yang disampaikan Cawi nih. Jadi sekali Erlangga tetap Erlangga. Meskipun itu Presiden Jokowi yang minta, kan ngeri nih. Jadi Partai Golkar adalah salah satu partai memang pemilik jam terbang tertinggi. Tertinggi, terpintar, terbesar, pokoknya segalanya lah itu Golkar. Jadi Republik ini besar juga karena Golkar. Cuman Presiden Jokowi ini kemarin sepertinya tadi kan Pak Luhut tadi sudah pakai baju kuning disindir. Artinya apa? Beberapa petinggi Golkar ya ada Pak JK, ada beberapa tokoh juga disebutkan semua kan. Artinya di momen ulang tahun Golkar ini Pak Jokowi itu ya memberi pesan lah kepada seluruh ketua umum di situ bahwa dia adalah kingmaker di 2024. Gangguan apapun ke Presiden Jokowi tetap Pak Presiden Jokowi itu memiliki intuisi yang sangat bagus terhadap sosok yang tadi yang disebut Bung Sam berkelanjutan. Nah, kita sebenarnya ini para pemirsa EGTV itu menunggu Kak, siapa sih sosok pilihan Presiden Jokowi itu. Jadi silakan sebutkan atau memang seperti apa gambarnya. Silakan Bung Tobi. Ya kalau pendapat saya pribadi bahwa kalau dibilangin Jokowi sebagai apa kingmaker maksudnya apa yang beliau katakan mungkin harus ini harus A itu kayaknya salah Mas Gun. Karena Pak Presiden itu dia bukan ketua partai atau dia bukan apa? Dia bukan salah satu ini pemegang kekuasaan yang di partai itu yang punya ketua umum. Jadi nggak bisa bahwa Pak Presiden bilang katanya harus ini. Bukan. Pak Presiden itu cuma mau berikan saran supaya apa yang sudah dicita-citakan untuk Pak Presiden, untuk programnya dia ke depan itu bisa berlanjut. Tapi kalau beliau misalnya mau harus A, si B itu saya rasa itu jauh. Dan kalau itu sampai terjadi, maka saya lihat bahwa ketua umum partai ini semua kerdil. Kenapa? Berarti mereka nggak punya harga diri. Kalau sampai mereka bisa disetir oleh seorang Pak Presiden untuk nanti kamu ini, itu luar biasa. Dan tidak mungkin sebesar Partai Golkar, pikiran kerdil seperti itu tidak mungkin. Karena ya kita tahu 32 tahun berkiprah di Indonesia,
itu nggak gampang untuk didikte oleh seorang Pak Presiden. Nggak bisa itu, karena ya tadi sudah dibicarakan sama Cawi bahwa di dalam Munas itu sudah tertera bahwa harus seorang Airlangga. Dan kalau bukan seorang Airlangga, itu bisa digugat. Itu kata kader Golkar sendiri loh. Tapi kan sebagai sosok presiden kan dia tahu dia. Tapi kenapa muncul kata-kata seperti itu di seluruh ketua umum yang ada di depan yang hadir di situ? Itu kan dia terukur, atau dia hanya memperingatkan, atau dia berbicara itu seperti apa gitu loh. Jadi kan ada push tekanan seorang presiden di hadapan seluruh. Ada yang bilang katanya sindir Surya Paloh. Terus ada yang bilang kok presiden ngomong begitu, bukannya dibicarakan apa kontribusi Golkar dalam pembangunan Indonesia, kok malah nyebut-nyebut capres yang jangan buru-buru. Kalau saya lihat bukan dari situ Mas, saya lihat dari pancingan-pancingan beliau itu kan bisa ada dua hal. Yang pertama beliau mesti tahu dulu, ini bahwa Golkar ini punya arah kemana atau arahnya kemana. Tapi intinya dari Partai Golkar kemarin tuh, itu sudah jelas Airlangga. Dan kalau dilihat juga bahwa betul Pak Jokowi punya satu power untuk bisa membuat salah satu partai lah untuk mengikut, bisa itu, bisa aja, karena beliau punya power di mana di semua, di kabinet punya, di pemerintahan punya, semua bisa saja gerakan itu bisa. Tapi kan bagi Pak Jokowi kan tidak mungkin, karena apa? Dia menghormati ada Ibu Mega di situ karena dia kader ini PDIP. Oke. Kita ke Bung Sam nih. Ini berbeda dengan Bung Tobias nih. Jadi kita akan langsung menyebutkan tadi bahwa beberapa pihak atau kemarin salah satu politisi Nasdem bilang, si Lindan itu bilang bahwa Anies adalah antitesa daripada Jokowi. Ya. Jadi dan itu juga banyak yang ngaminin. Karena ada beberapa kader di Kalimantan, di Bali, di mana-mana itu langsung cabut kartu begitu Anies maju. Cuman kan pilihan Surya Paloh ini memang sulit ditebak juga. Kenapa dia memilih sosok Anies? Terus Anies Baswedan juga memang menjadi magnet Nasdem karena memang dengan posisi cuma hanya beberapa persen Nasdem ini dengan menggandeng Anies juga bisa akan naik elektabilitas partainya. Mungkin pengikut-pengikut Anies juga akan masuk ke Nasdem. Cuman kan yang ingin kita tahu ini, apakah benar tadi yang disebutkan Bung Sam itu kan, bahwa Jokowi akrab lah dengan Anies, tapi hampir seluruh rakyat tahu bahwa apa yang disebutkan Lindan itu ada benarnya juga, kan begitu? Silakan Bung Sam. Jadi memang bacaan kita ini kan lebih banyak bermuara dari ulang tahun Golkar. Jadi begini, kalau sepintas kita membaca bacaan pidato Jokowi, itu Jokowi sesungguhnya hadir ingin menyampaikan pandangan-pandangan tentang bagaimana menata, mengelola soal kesinambungan kebijakan pemerintah terkait soal masa depan, mewujudkan keadilan yang merata bagi masyarakat dan sebagainya itu. Tapi ternyata memang yang ingin beliau sampaikan itu sudah semuanya disampaikan oleh Pak Airlangga. Jadi memang dari situlah terbaca bahwa Pak Airlangga punya kemampuan membaca apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Caawi 100% harga mati untuk Pak Airlangga, itu juga tidak bisa dibantah gitu. Karena memang Pak Airlangga itu bisa dikatakan belajar banyak ilmunya Jokowi. Jadi kalau Jokowi misalnya menyerahkan ke Pak Airlangga juga tidak merupakan hal yang keliru. Karena beliau juga hari ini ada di kabinetnya Pak Jokowi. Itu satu. Yang kedua, krisis leadership seseorang itu terjadi ketika menjelang akhir-akhir masa jabatan. Tapi ini lebih cepat malah. Jadi ketika beliau berada di ulang tahun Golkar itu, di dalam forum itu kan orang semua teriak, Erlangga presiden gitu. Jadi
Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, ini sesungguhnya saya mau ditinggal atau gimana? Begitu bacaan pribadinya. Kok saya ini masih presiden tapi kok orang semua sudah pingin presiden baru. Itu dua. Kemudian yang ketiga terkait soal Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Yang kemudian orang mengatakan ini antitesa dari Pak Jokowi. Bisa benar bisa tidak. Karena memang Anies Baswedan mampu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi di Jakarta, kemudian dilanjutkan oleh Ahok, itu bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan. Itu Anies bisa membuktikan itu. Sehingga kalau kemudian misalnya Anies Baswedan betul misalnya mendapatkan perahu, mendapatkan kendaraan, Nasdem mendukung dan informasinya PKS juga akan mendukung, kemudian nanti Demokrat juga akan mendukung, cuma mungkin mereka belum bersepakat pada siapa wapresnya, itu kalau kemudian yang bersangkutan itu maju menjadi calon presiden, saya pikir bahwa orang dengan segala kompetensi, kredibilitas, kemampuan leadership yang mapan seperti Anies Baswedan ini, saya yakin bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi bukan kita kampanye Anies bukan, tapi ini pandangan saya umum bahwa Pak Anies Baswedan ini kalau seandainya dia direkomendasikan dan mendapatkan tempat, tadi katanya Nasdem bisa mendapatkan keuntungan dari popularitas yang didapatkan oleh Anies, itu bisa benar. Sehingga kemudian hari ini 3 partai yang akan berkoalisi ini bingung. Sesungguhnya siapa yang mau menjadi wakil presidennya Anies. Kemudian muncul dari Demokrat AHY, kemudian muncul dari PKS Ahmad Heriawan. Ini bisa saja tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Karena bacaan saya, mereka bertiga ini akan bersepakat pada titik semua yang mereka calonkan baik presiden maupun wakil presiden itu tidak kader. Jadi bisa terjadi juga Puan Anies bisa ya? Bisa juga Puan Anies atau bisa juga misalnya karena tidak kader, karena Anies bukan kader, supaya PKS juga tidak ada kader di situ, Demokrat juga tidak ada kader di situ. Karena begini, kelemahannya kalau ada satu kader yang ada di dalam koalisi itu, maka nanti yang diuntungkan hanya partai itu. Gitu. Sehingga itulah yang dibaca oleh Pak Surya Paloh. Dia harus teliti betul untuk memasangkan siapa pasangannya. Makanya beliau mengatakan bahwa sepenuhnya saya serahkan wakil presiden itu kepada Pak Anies Baswedan. Anies Andika berarti? Bisa juga Anies Andika, bisa juga Anies Khofifah. Bacaan saya yang kuat Khofifah. Sehingga kemudian kalau Anies ini merepresentasi Jawa Barat, Kuningan dan Jogja, kalau kemudian Khofifah merepresentasi Jawa Timur NU, ini klop gitu. Anies Baswedan adalah HMI, kemudian Khofifah ini adalah PMII. Jadi ini bisa nyatu. Jadi saya lihat peluangnya lebih besar dan tentu juga yang lain. Oke. Mas, kalau saya lihat dari persepsi saya itu berbeda. Kalau tidak diambil, Anies tidak ngambil dari partai, pasti dengan sendirinya partai ke bawah itu akan bingung. Lah, sedangkan mereka kan mau milih, mereka punya calon di situ untuk jadi wakil. Kalau mereka nunjuk bukan orang lain kan pasti berbeda dan pasti kader-kader yang bukan kader-kader yang dari mereka sendiri bingung. Lah ini kita mau milih siapa sedangkan kita punya pemimpin bukan di situ. Nah, harusnya kalau pandangan saya ya Pak Anies nyarilah yang Demokrat atau PKS supaya jelas bahwa basis yang dibawa itu menuju ke siapa. Kalau dua-dua bukan kader, terus nanti kalau antara dua jadi benar-benar Pak Anies nanti jadi presiden, Ya. itu pasti Pak Anies nggak akan dengar kadernya. Ya. Itu pandangan saya pribadi loh. Karena apa? Ya nggak ada karena bukan sebagai partai. Nah ini kita terbukti dengan PDIP mencalonkan Pak Jokowi. Akhirnya apa yang dikatakan sama masyarakat bahwa Pak Jokowi sebagai apa? Petugas partai. Ini yang terjadi. Stigma di situ. Jadi Iya, ada memang stigma situ. jadi memang kalau bacaan saya ini publik ini kan melihat pesona tokoh. Nah, Anies ini kan dari segi pesonanya kan sudah dapat. Kalau lain-lain kan Ganjar Pranowo, kemudian yang dikehendaki oleh kelompok merah misalnya Puan.
Artinya begini, ketika Anies ini memang sudah mendapatkan tempat, itu wakilnya siapa saja bisa ikut. Cuma yang dihitung kalkulasinya adalah bagaimana supaya terpenuhi representasi perwakilan itu. Karena Anies ini sudah boleh dibilang dia basis suaranya lebih banyak ada di Jawa Barat. Ini pemilih militan yang kelompok perkotaan. Itu maka harus ada yang merepresentasi kelompok Jawa Timur. Jadi kalau misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur itu menyatu, memang tidak bisa lepas juga misalnya AHY. AHY juga kan Pacitan ya. Pacitan juga Jawa Timur, itu juga bisa jadi perhitungan. Cuma memang yang dikhawatirkan oleh tiga partai ini, kalau AHY diambil, maka automatically hanya Demokrat yang diuntungkan oleh koalisi ini. Itu aja sebenarnya. Kenapa tidak ambil AHY? Tidak ambil Akhir misalnya. Akhir ini representasinya Jawa Barat, itu nggak nambah suara menurut saya. Harus ambil kelompok Jawa Tengah atau kelompok Jawa Timur. Maka feeling saya, ini feeling politik saya itu, kemungkinan besar kalau itu diserahkan kembali ke Anies Baswedan, kalau tidak Andika, Khofifah. Tapi Mas, saya ada satu hal penting ya, yang saya lihat. Ini contoh yang paling kecil loh. Di saat Surya Paloh baru mencetuskan seorang Anies menjadi presiden, suara Nasdem turun loh. Ingat loh. Turun jauh kan? Itu survei mana dulu? Ya, itu survei. Survei mana dulu? Ini survei sekarang ini kan nggak bisa kita percaya 100%. Betul. Karena ada survei yang boleh dibilang punya kredibilitas, ada survei yang memang akal-akalan juga. Kalau saya begini, beberapa survei yang mengindikasikan bahwa begitu Nasdem mengusung Anies itu justru suara Nasdem menurun. Itu menunjukkan bahwa memang Nasdem sebagai partai baru ini tidak punya pemilih loyal. Iya. Gitu. Tentu ini berbeda dengan misalnya partai-partai yang relatif lebih lama. Itu pertama. Yang kedua, ya memang ya idealnya itu presiden itu ya Airlangga Hartarto. Jadi sekali Erlangga tetap Erlangga ya. Iya. Oke. Anies dan Erlangga ini semakin malam semakin seru nih. Cuman kan memang kritikan tajam baik dari Anies maupun Erlangga kan memang di masyarakat terlalu tinggi kan. Banyak hal-hal yang memang direkam masyarakat, jejak-jejak mereka juga oke lah. Bung Tobias bilang Anies sangat bagus, jalan-jalan ibu kota sangat bagus, tapi jangan lupa saat ini dia masih ada terganjal, ada EKTP, ada kasus rumah susun Cipayung. Nah, Erlangga pun begitu, ya kan, minyak goreng, ciptaker, ya banyaklah hal-hal yang memang masih ditunggu kejelasannya nih proses hukumnya seperti apa, kan seperti itu. Jadi mungkin karena ini udah hampir mau 1 jam, mungkin dijadikan closing statement dari Cawi. Silakan Cawi. Iya, kita ini kan tidak pernah bebas dari politik sandera sebenarnya, ya kan? Di masa lalu itu selalu ada kartu-kartu kunci yang dipegang oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi alat menekan, alat kontrol dan seterusnya. Nah, ya kita ini milih presiden ini kan milih manusia, bukan milih malaikat yang ini. Artinya kita ini manusia memilih manusia. Tentu semua manusia itu punya kelemahan dan cacatnya masing-masing kan, tapi kan tinggal misalnya ditimbang kayak gitu. Sebagai orang Islam kalau saya ini ngukurnya kan begini saja. Dari 25 nabi dan rasul itu, tidak semua mereka adalah kepala pemerintahan atau raja. Yang menjadi raja itu hanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Nabi Yusuf pun bendaharawan. Sisanya itu, kayak gitu, walaupun dia pemimpin umat, tapi bukan kepala pemerintahan. Artinya apa? Kita membutuhkan pemimpin yang baik, yang kredibel, yang punya integritas, tapi juga kita membutuhkan pemimpin yang kompeten, yang ahli mengelola negara ini, ahli mengelola hajat hidup orang banyak.
ahli untuk ngurusi rakyat Indonesia yang 270 juta itu. Itu menurut saya yang patut menjadi pertimbangan. Jadi ya sekarang semua calon yang muncul ini kan memang punya handicap masing-masing. Dan handicap ini tentu ini akan dijadikan bunyi-bunyian. Kan sama halnya misalnya kayak sekarang misalnya. Pak Jokowi yang sudah jadi presiden aja orang masih di blow up soal ijazah palsu lah segala macam. Ya kan? Artinya sudah jadi presiden ini, ijazah masih dipertanyakan orang. Lah bagaimana kalau yang sekolahnya di tengah sawah sana, kampusnya UGM lagi. Ya kan? Kampus yang cukup ternama di dunia bahkan di Indonesia ya kampus yang sangat tua. Ya gitu. Lah bagaimana dengan tokoh-tokoh yang kampusnya jam kuliahnya saja tidak jelas misalnya. Itu. Jadi atau terdaftar, terdengar, tercemar misalnya kan. Nah, ini kan bahaya lagi. Kayak gitu. Nah, artinya memang sengaja tokoh-tokoh elit-elit pemuka-pemuka kita itu dibuat celah-celah untuk menjadi sandera. Menurut saya itu. Oleh sebab itu, ya pilihan yang paling mungkin saat ini, dari semua partai yang berhak mengusung calon presiden itu, Golkar adalah salah satu yang punya hak. Dan Ketua Umum Golkar adalah Pak Airlangga Hartarto sebagai individu, sebagai Ketua Umum Golkar, tentu sangat layak dan pantas untuk dijadikan presiden. Oleh sebab itu, ya kita berharap masyarakat, karena begitu partai sudah memutuskan, ini kan pilihan nanti akan kembali ke masyarakat. Kita berharap ya masyarakat seiring sekata dengan apa yang diserap oleh Golkar untuk memutuskan keputusan-keputusan politiknya. Itu barangkali Mas Gun. Oke, terima kasih Cawi. Kita ke Bung Tobias untuk closing statementnya nih. Jadi sosok Airlangga Hartarto sudah sama Cawi memang sudah bukan dipromosikan lagi mungkin. Pokoknya sekali Airlangga Hartarto tetap Airlangga Hartarto kan begitu. Jadi sikap tegas Bung Awi ini emang oke lah gitu. Silakan Bung Tobias. Ya bagi saya sih ya siapa aja yang nanti jadi presiden tahun 2024, bagi saya ya pribadi mau itu pun Prabowo, maupun itu Airlangga, maupun itu Anies, maupun itu Ganjar, siapapun ya kan itu berarti kan pilihan terbaik rakyat Indonesia. Yang pasti itu. Dan yang kedua ya kita sebagai masyarakat ya kalau boleh ya kita minta sebagai rakyat Indonesia ini jadilah independen tuh, yaitu menjadi politik yang berbudaya santun, punya etika. Jadi di saat satu kandidat berbicara ya kan jangan menjas, ya kan jangan menyalahkan dengan isu-isu yang memang benar-benar isu yang menyakitkan. Harapan kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, siapapun dia yang nanti menjadi presiden ke depan, itulah pilihan rakyat Indonesia. Dan harapan kita eksponen, siapapun juga yang nanti yang jadi presiden, kalau dikritisi, apapun dari eksponen harus diterima. Itu mungkin itu dari kita. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Bung Tobias. Ke Bung Sam nih, closing statementnya, silakan Bung Sam. Saya kembali ke persoalan mengakhiri masa jabatan itu, hampir semua orang itu berada pada titik terendah. Jadi bacaan saya ini Pak Jokowi ini punya kekuatan untuk bisa mengintervensi itu memang sampai akhir 2022. Telat-telatnya itu ya bulan April 2023. Sebab ketika bulan Mei itu sudah ada fase pendaftaran presiden, maka orang sudah sibuk mengurusi dinamika politik, dinamika pilpres, caleg dan sebagainya. Presiden sudah ditinggal. Jadi memang ini krisisnya di situ. Sehingga kemudian membaca arah Jokowi kemana dan siapa, itu memang pada masa-masa sekarang ini sampai Desember ini. Jadi mungkin Jokowi ingin memberikan sinyal bahwa
ya saya ingin yang dikehendaki oleh masyarakat, oleh beliau sendiri itu mungkin si A, si B, si C. Nah, jadi bacaan saya sepintas itu kalau lihat dari gerakan, body language, pertemuan, siapa yang sering diajak, itu memang kelihatannya Pak Ganjar. Dan Pak Ganjar juga nampaknya yang akan didorong. Namun partai misalkan Puan bagaimana nanti sikap presiden? Ada alternatif misalnya walaupun Pak Jokowi ini PDIP, tapi kan hari ini orang semua tahu bahwa KIB itu di belakangnya itu ada Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi bisa saja mengintervensi tiga ini KIB ini untuk menerima Pak Ganjar sebagai calon presiden dari KIB. Bisa benar, bisa tidak. Atau bisa juga misalnya tetap Erlangga Hartarto misalnya. Jadi tergantung pada sampai Desember ini. Karena bahasa Pak Jokowi itu jangan rangkul-rangkulan aja. Kan di sambutan di Golkar. Jangan rangkulan-rangkulan aja. Kalau bisa segera dan secepatnya untuk deklarasi. Satu yang dia sebut pada forum itu dan orang yang punya jam terbang tinggi dan punya jangkauan internasional, beliau sebut. Itu adalah Pak Erlangga Hartarto. Itu yang kemudian kader Golkar tepuk tangan riuh dan sebagainya. Terbaca bahwa memang ada sinyal juga Pak Jokowi memberi sinyal kepada Pak Erlangga. Bisa capresnya, juga bisa mungkin cawapresnya. Tapi kalau cawapres pasti Pak Cawi pasti protes karena rekomendasinya adalah capres. Jadi itu nanti sama Cawi itu. Jadi bacaan saya itu. Jadi memang Pak Jokowi berupaya sedemikian rupa untuk pada momen-momen ini beliau memberikan sinyal agar misalnya Ganjar. Karena Ganjar ini kemungkinan besar bacaan saya dengan dijatuhkan sanksi indisipliner di PDIP. Kemudian tadi juga Ketua DPC PDIP Solo juga dijatuhkan sanksi berat. Dan terakhir bahasanya begitu. Ini berkaitan soal isu Ganjar sebagai capres. Bacaan saya ternyata Ibu Mega dan PDIP tidak sur kalau Ganjar ini menyatakan diri maju sebagai calon presiden. Berarti dari PDIP sendiri nampaknya akan muncul calon lain. Bisa saja Puan, bisa saja mungkin Puan Prabowo dan atau bisa juga ini drama dalam rangka menaikkan elektabilitas Ganjar sehingga pada akhirnya kalau Jokowi memang berkehendak Ganjar, PDIP berkehendak Puan, ya tinggal dipaketin yaitu Ganjar Puan atau Puan Ganjar atau ya Ganjar misalnya tidak diterima PDIP ada pintu lain di KIB misalnya Ganjar sebagai presiden, Erlangga sebagai wapres atau informasi yang paling dan sering kita dengar adalah itu Ganjar Erick Thohir. Itu yang paling santer sering kita dengar. Demikian Mas Gun. Oke, terima kasih. Bung Awi, Bung Sam, Bung Tobias, terima kasih atas bincang-bincang kali ini. Semoga masyarakat juga bisa menerka siapa sesungguhnya pilihan Presiden Jokowi. Demikian pemirsa EZTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia. Semoga masyarakat Indonesia bisa mencerahkan dan jangan bingung. Rekam jejak mereka calon presiden di 2024 itu terlihat jelas. Jadi tetap pilihan ada di tangan rakyat. Presiden 2024 adalah pilihan terbaik rakyat Indonesia. Jadi jangan salah pilih, pilihlah calon presiden yang memang pro rakyat. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam Pemuda Indonesia.